Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan Nasional kali ini, kami yang beranggotakan Afidatul Anikoh, Ahmad Tantowi, Andre Dwi Puspa, Septian Trijahyo akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang desentralisasi dan otonomi daerah bidang pendidikan. Adapun subtema yang akan kita jelaskan yaitu pengertian dan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, strategi penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi untuk masa-masa mendatang. Selanjutnya yaitu dampak dari kebijakan pemerintahan terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah. Pengertian dan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Tujuannya yang pertama yaitu mencegah pemusatan keuangan, yang kedua sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah, yang ketiga penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik. Yang kedua yaitu pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga peradilan nasional. Yang keempat wilayah regional adil. Yang kelima pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antara daerah di integritas urutan republik. Yang keenam mendorong pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, strategi penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi untuk masa-masa mendatang. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi terjadinya desentralisasi dan apakah sebagaimana yang diharapkan, serta apakah yang dijadikan tujuan dalam pelaksanaan desentralisasi yang dituju jelas dan terarah. Yang kedua, memilih sistem desentralisasi yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik yang dianggap paling tepat dan efektif sesuai situasi dan kondisi, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah maupun pusat, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan konsisten dan komitmen yang kuat dan tinggi, demi tercapainya tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal fasilitas pelayanan masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan desentralisasi yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu dampak dari kebijakan pemerintah terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan rekrutmen pegawai dan pejabat di bidang pendidikan. Akibatnya, nuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme sangat kental terjadi. Karena semakin sempit wilayah, maka kekerabatan semakin dekat, sehingga nepotisme tidak dapat dihindari. Pengangkatan kepala sekolah dan pejabat pendidikan strategis lainnya yang tidak dilakukan dengan profesional akan melahirkan figur tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sistem rekrutmen yang diwarnai KKN atau nepotisme diyakini akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Selain itu, desentralisasi pendidikan ternyata juga berdampak negatif terhadap pembiayaan pendidikan.
Terhambatnya penyaluran dana bantuan sekolah atau BOS diduga disebabkan adanya desentralisasi pembiayaan pendidikan. Penyaluran BOS yang harus mendapatkan persetujuan DPRD merupakan faktor penghambat utama. Mekanisme yang berbelit, mulai dari pengarahan sampai menunggu ketok palu DPRD memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Sementara itu, sekolah sangat mendesak memerlukan dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, sangat relevan dan signifikan jika desentralisasi pendidikan dikaji ulang demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya bisa kita diskusikan bersama di forum diskusi kelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.